wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Alif Muarifah, MSc PhD, selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Jamaah Pengajian Muhammadiyah Wicu dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan berkat serta taufik dan hidayahnya lah sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali pada Zoom yang insya Allah mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pengajian sebagaimana biasanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, para sahabat, keluarga, dan guru-guru kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum pengajian berlangsung, mohon izin saya selaku moderator pengajian pada malam hari ini akan menjelaskan secara singkat rangkaian pengajian yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Yang pertama, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute pada saat pengajian berlangsung agar narasumber dapat menyajikan materi tanpa adanya suara dari akun Zoom yang lain seperti itu. Kemudian yang kedua, pada saat sesi diskusi nanti, Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui room chat, yaitu tanpa harus menunggu sesi diskusi berlangsung. Artinya, Bapak dan Ibu yang terkendala oleh sinyal boleh mengetik terlebih dahulu pada room chat, dan nanti moderator akan membacakan pertanyaan tersebut. Namun, apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung, nanti pada saat sesi diskusi Bapak dan Ibu dimohon untuk mengaktifkan suara kembali, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pengajian pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan, mohon berkenan Bapak Arif Jamali Muiz untuk memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bu Alif Muarifah PhD, yang saya hormati Pak Purwadi, Ketua MCCC Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak-bapak pimpinan wilayah mungkin yang hadir di pengajian pada malam hari ini, saya tidak bisa melihat satu persatu. Bapak, Ibu, jamaah pengajian Muhammadiyah with you yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita tetap diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan dalam berbagai macam aktivitas kita dan dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda tanah air dan beberapa belahan dunia. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, COVID-19 saat ini memang kalau melihat data harian sudah menurun. Gitu. Tetapi menurunnya data ini tidak lebih baik dari data ketika COVID-19 di bulan November
dan Desember. Seminggu yang lalu saya rapat dengan Majelis Tarji Pimpinan Pusat Muhammadiyah membicarakan tentang Ramadan dan bagaimana harusnya Ramadan kita pada tahun ini. Kita menampilkan data secara statistik memang menurun, tetapi sekali lagi menurunnya sesungguhnya tidak signifikan karena masih jauh lebih tinggi ketimbang bulan November dan Desember. Apa artinya? Bahwa kita saat ini masih dalam kondisi sesungguhnya dalam tidak baik-baik saja. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sesungguhnya berharap semakin hari, semakin waktu gitu berjalannya dengan adanya vaksin, ketaatan masyarakat yang semakin baik, kesadaran semakin baik, itu COVID-19 ini semakin menurun, wabahnya semakin menurun, yang terjangkit semakin menurun. Nah, oleh karena itu, tema malam ini karena kondisi kita sesungguhnya menurunnya juga belum terlalu mendalam gitu, landainya belum terlalu, masih dalam rangka tinggi, maka tema yang akan disampaikan oleh Bu Alim Muarifah, berdamai dengan musibah gitu, itu kemudian menjadi penting untuk kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita. Sampai kapan ya kita belum tahu. Kalau menggunakan teori vaksin, harusnya 70% penduduk rakyat Indonesia itu minimal sudah divaksin. Kalau dalam angka itu ada 180 juta masyarakat rakyat yang kemudian harus divaksin. Hari ini tanggal 15 Maret 2021, alhamdulillah sudah 4 juta. Jadi masih kurang 176 juta. Bukan kurang itu. Yang Begitu, belum. ya, Kalau jadi kurang itu hanya sedikit ya. Jadi baru 4 juta. Dari 4 juta itu saja yang sudah vaksin 2 kali gitu, itu 1.500.000. Nah, jadi yang sisanya itu baru sekali, termasuk saya, termasuk Pak Pur, itu sudah masuk dalam hitungan, tapi baru vaksin pertama, itu vaksin pertama. Jadi memang masih panjang, sehingga meningkatkan resiliensi itu kemudian menjadi penting dalam kehidupan kita. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Alif yang bersedia memberikan pengetahuan, memberikan ilmu bagi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Nasrul minallah fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Arif Jali Muiz yang telah memberikan sebutan dalam kajian malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengajian yang SI IPS pada beliau dengan segala hormat. Disilahkan. Saya langsung ya, Mas. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak pimpinan, Pak Purwadi, Mas Arif dan panitia, serta itu ada Bu Khalifah dari PP Aisyah, Majelis Tabligh yang kami hormati, kawan-kawan dan jamaah malam ini yang berbahagia, insya Allah yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia sehingga malam hari ini kita bisa thalabul ilmi bersama, kita bisa berbagi ilmu bersama, sehingga dengan berbagi ilmu insya Allah tambahan ilmu kita dalam menghadapi COVID nanti akan menjadikan lebih enak ya, karena
malam ini saya akan membawakan tentang bagaimana meningkatkan daya lentur ya. Resiliensi itu sebenarnya daya lentur. Seperti karet itu kan mungkret mulur mungkret ya, itu daya lentur itu sehingga dalam menghadapi COVID tidak menimbulkan stres maupun depresi. Salawat dan salam mari kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang menegakkan agama Islam dengan wahyunya Iqra ya, yang pertama diturunkan itu adalah Iqra, itu mengajarkan kita untuk belajar, membaca terus seperti Muhammadiyah ya, slogannya Muhammadiyah itu menuntut ilmu ya, sehingga dengan Iqra itu insya Allah otak kita ini tidak akan pikun ya. Jadi manusia itu mengapa cepat pikun karena otaknya tidak pernah dipakai, itu salah satunya. Nah malam ini kita belajar bersama untuk menggali, untuk belajar, mendengarkan, mungkin membaca dari PowerPoint saya sehingga kepikunan itu akan menjadi mundur. Jadi luar biasa Iqra yang diturunkan kepada Rasulullah itu sebetulnya sudah ajakan yang luar biasa sekali. Ajakan untuk literasi ya, membaca, mendengarkan, menganalisis ya, kemudian menyampaikan sesuatu itu melalui Iqra itu. Jadi konon kalau kita mau mengetahui tentang dunia dengan segala isinya itu ya kita banyak membaca. Kalau kita ingin menguasai dunia, nah banyak menulisnya. Kalau kita pengen menguasai keduanya ya banyak membaca dan menulis ya. Meskipun orang Indonesia itu yang pertama membaca itu tingkatnya paling rendah. Mungkin urutan kedua atau keempat ya di dunia ini. Jadi orang Indonesia itu paling malas untuk membaca. Nah itu nanti akan bertentangan dengan Iqra ya. Nah malam ini mari bersama-sama saya akan menyampaikan tentang berdamai dengan musibah dalam orientasi bahasan tentang dari sudut psikologi. Kalau pada beberapa hari yang lalu disampaikan oleh salah satu Bapak menyampaikan berkaitan dengan mirip sekali dengan judul ini tetapi berkaitan dengan keagamaan ya. Nanti saya juga akan mengaitkan tetapi saya akan lebih berfokus kepada pendekatan secara psikologi yang sering dikatakan dengan bagaimana kita meningkatkan resiliensi atau daya lentur kita. Kalau kita mau belajar atau kita mau mengetahui bahwa sebetulnya Allah itu sudah memberikan pesan-pesan yang ada dalam diri kita. Ada keyakinan diri, ada harga diri, ada kemampuan resiliensi diri, kemudian bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Jadi Tuhan itu sebetulnya sudah memberikan potensi-potensi dasar seperti itu pada diri manusia itu sudah diberikan semua. Tetapi kemudian dalam perjalanannya seringkali kita menjumpai orang-orang, individu ya atau mungkin satu kelompok atau banyak ya, itu orang-orang yang tidak resilient. Jadi menjadi orang-orang yang kaku, orang-orang yang tidak dinamis, orang-orang yang kemudian mudah ketika menerima sesuatu itu akan sangat susah untuk melakukan tidak mudah berdamai ya, dia akan banyak konflik-konflik sehingga menjadi tidak resilient. Nah, saya akan satu-satu ya. Jadi kalau kita akan melihat, jadi manusia itu selalu diberi, Allah selalu memberikan ujian-ujian pada manusia ya. Jadi dalam keadaan situasi tertentu itu kita sering mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, banyak masalah, banyak problem ya. Itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi ya, dari keluarga, mungkin konflik keluarga, kemudian bisa juga karena ekonomi, musibah, bencana alam, sakit, dan macam-macam sekali permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi dalam kehidupan. Semuanya pasti merasakan kalau kita dalam hidup itu hampir tidak ada yang lepas dari sebuah masalah. Karena justru masalah itu terkadang yang menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, lebih struggle itu karena kita diberikan masalah. Tidak ada masalah itu yang bergerak sendiri, tetapi masalah itu selalu
hadir adalah karena ada yang menggerakkan. Itu kalau kita bicarakan dari sisi keimanan. Jadi masalah itu tidak pernah hadir secara sendiri, tiba-tiba masalah datang, tetapi masalah ada yang menggerakkan, yaitu yang Maha Pencipta, yang Maha Khalik. Jadi dalam keseharian itu kita selalu menghadapi itu ya, konflik dalam keluarga, mungkin anak dengan anak, anak dengan suami, suami dengan istri, atau anak dengan suami istri, dan macam-macam hal itu dalam kehidupan seringkali kita mendapatkan juga itu ya, musibah ini dilalahnya di negara kita ini. Beberapa waktu ini kita sering mendengar, sering mengalami ya beberapa musibah yang terjadi di Palu, kemudian banjir kemarin di Bogor, di Jakarta, kemudian yang melanda dunia yang sampai sekarang yang belum teratasi dengan baik, yang membuat ekonomi dunia porak-poranda itu ya virus COVID itu ya. COVID-19 itu yang luar biasa efeknya, banyak efek psikologis maupun efek ekonomi, efek sosial, efek politik, dan macam-macam itu memberikan efek yang luar biasa besarnya. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena kalau kita menganalisis atau kita belajar mengapa COVID itu begitu meledak yang luar biasa, ya karena COVID itu sebetulnya gabungan dari virus SARS dan virus AIDS ya. Kalau AIDS itu menyerang kekebalan dan SARS itu menyerang paru. Nah, itu menjadi satu, digabungkan itu lalu muncullah virus COVID-19 itu yang luar biasa, dan ekonomi dunia menjadi lumpuh mulai sudah 1 tahun ini. Dampaknya sangat terasa sekali di Indonesia, itu juga kita rasakan, dan kita agak lumayan ada masyarakat Indonesia itu masyarakat kecil-kecil itu semua ekonominya bisa hidup ya, tidak seperti di negara-negara Eropa yang di mana nggak ada sana GoFood ya, tidak ada angkringan, itu nggak ada ya, di Eropa nggak ada angkringan ya, di Jepang itu juga nggak ada angkringan, tapi di Indonesia itu kan ekonomi bisa tumbuh, ekonomi bisa berkembang dengan baik ya karena rakyat kecil ini bangkit dari situ. Lalu kalau kita ke negara asing itu mau beli makanan ya, makanan pasti di toko besar dan semua dikontrol oleh pemerintah. Nah, kalau kita kan bebas ya. Jadi di mana-mana ada orang jual di angkringan, di pinggir jalan, semua jalan ya. Sehingga itulah yang menghidupkan ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita belajar membandingkan negara lain itu saya yakin lebih terpuruk daripada Indonesia. Karena apa? Ya karena salah satunya Indonesia UMKM atau ekonomi yang kecil-kecil itu bisa hidup semua. Inilah keuntungan ketika kita menghadapi satu hal yang tingkat kecil itu masih bisa hidup ya, tidak seperti negara-negara besar yang semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Nah, itu keuntungan kita. Nah, jadi kalau kita melihat atau kita memaknai mengapa masalah begitu mendalam, begitu berat ya karena semakin tambah hari itu permasalahan itu semakin kompleks. Nah, saya nanti belum sampai kepada COVID dulu, tapi saya akan merangkai dulu mengapa menjadi sebuah masalah besar, kemudian kita bisa menimbulkan stres, bisa menimbulkan depresi, bahkan banyak sekali dari munculnya COVID ini yang bunuh diri banyak sekali. Ya, meskipun sebetulnya kalau kita melihat kasus bunuh diri itu permasalahannya tidak hanya dari COVID ya. Sebetulnya berdamai dengan musibah tidak hanya dengan COVID, tetapi pada saat ini memang kita sedang mengalami COVID sehingga betul-betul luar biasa efeknya ya. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana tambah tahun, tambah permasalahan, tambah kompleks, perkembangan IT ya. Kalau kita lihat ilmu pengetahuan itu semakin maju, IT semakin berkembang luar biasa. Kita mau melihat dunia aja sekarang sangat mudah sekali, dengan tinggal tombol ceklak-ceklik sudah bisa melihat dunia. Tetapi dengan perkembangan IT bukan berarti kemudian kita tidak ada dampak. Mudahnya orang stres karena itu juga salah satunya karena informasi tentang virus yang luar biasa itu bisa ditayangkan melalui IT ya. Barangkali zaman sekian tahun yang lalu itu sudah ada virus semacam ini. Tahun dulu kan pernah ada namanya zaman pagebluk ya, zaman nenek saya itu kalau diterangkan waktu dulu itu biyen mbahmu tahu mengalami namanya zaman itu zaman pagebluk.
Nah, sehingga atau taun ya istilahnya kalau di desa saya itu zaman taun. Jadi pagebluk itu orang tahu-tahu meninggal, besok meninggal, ada wabah Korea, wabah macam-macam. Difteri ya yang dulu sangat menakutkan itu mengenai juga seperti itu. Tetapi karena media ilmu pengetahuan, media yang luar biasa belum ada seperti ini ya orang tidak tahu. Nah, justru tidak tahu itu tidak nambah stres. Nah, sekarang itu dengan ilmu pengetahuan yang berkembang, aksesnya untuk mengetahui melalui media luar biasa, hoak-hoak yang di media juga berkembangnya luar biasa, sehingga itu akan menambah rancu, menambah bingung, ini yang benar yang mana. Nah, itu akan menambah orang menjadi bingung ya, sehingga tingkat depresi, tingkat stres, kemudian sampai yang ada yang bunuh diri itu sangat lebih tinggi daripada yang dulu-dulu. Nah, ini yang perlu kita pahami karena kemajuan ilmu pengetahuan, permasalahan itu akan menjadi bukan menjadi semakin mundur ya, tetapi semakin kompleks itu. Perceraian meningkat, pelanggaran norma-norma, kekerasan dan macam-macam itu menjadi meningkat, termasuk juga kemiskinan, sistem pemerintahan, semuanya akan mengalami sebuah perubahan. Nah, ketika seseorang kemudian mengalami satu masalah, ya kita mendapatkan masalah yang tadi dari musibah, kemudian tadi ada konflik keluarga, kemudian masalah ekonomi, ada ketika kita ada semacam musibah yang sekarang COVID itu kan secara ekonomi kan orang akan banyak sekali yang kemudian dia mengalami musibah dengan sudah kena COVID, kemudian di PHK, ya makan sulit, cari apa-apa sulit, itu kan complicated sekali ya permasalahan itu. Nah, ketika seseorang mengalami berbagai masalah itu maka akan muncul seperti ini. Pertama akan mengalami penolakan, ya. Kenapa sih? Kok bisa sih saya seperti ini? Kok bisa saya kena musibah? Kok bisa saya di PHK? Kok bisa saya bangkrut? Kok bisa? Itu pertama ketika kita menghadapi sebuah musibah, pertama kali kita akan mengalami yang namanya denial. Denial itu menolak. Kok iso ya? Kok iso ya? Kok iso? Kok saya bisa? Rasanya nggak mungkin deh saya seperti ini. Tuhan nggak adil ya. Saya sudah berdoa, saya sudah beramal baik, saya sudah sholat saya sudah baik, kemudian tahajud saya, mungkin sodako dan sosial saya juga sudah baik, tetapi mengapa Tuhan masih memberikan musibah seperti ini? Nah, itu terjadi penolakan pertama yang dinamakan dengan denial. Nah, ini banyak sekali yang orang-orang mengalami seperti ini. Nah, kita nanti akan kelihatan sekali mana orang yang sangat religius, mana yang toleransinya tinggi, orang yang kemudian resiliensinya tinggi. Itu sejauh mana denialnya, lamanya seperti apa. Ada orang yang denialnya itu lama, itu terus denial terus ya, menolak terus kok bisa ya, kok bisa. Nah, denial itu ternyata dipengaruhi beberapa hal, termasuk pengasuhan, termasuk budaya, perjalanan hidup, pengalaman hidup, historical itu sangat berpengaruh. Ketika religius juga berpengaruh ketika seseorang mengalami musibah. Contohnya. Ini hasil riset ya, pada tahun 2006 itu kan terjadi gempa di Jogja dan kemudian tidak jauh waktu itu juga terjadi tsunami di Aceh ya. Kelihatannya tsunami dulu ya kalau tidak salah. Nah, itu banyak yang melakukan riset antara di Aceh kemudian di Jogja. Nah, sejauh mana recovery dan kemampuan masyarakat itu untuk bangkit kembali. Nah, ternyata orang Jawa yang di Jogja itu waktu itu juga terjadi porak-poranda yang tidak karu-karuan, itu denialnya itu resensiannya itu cepat bangun ya. Jadi orang kalau kita melihat orang-orang daerah yang pusat gempa itu kemudian mereka sudah dalam waktu tidak lama itu sudah bangun, sudah bangkit mereka. Sudah tidak denial, sudah tidak anger, sudah tidak depresi, tapi sudah menerima. Ya, jadi urutannya denial, kemudian marah, ya, konflik, pengen ngamuk, stres gitu ya. Lalu di situ akan berpikir, terjadi bergaya mengapa begini, oh begini ya, terjadi satu konflik dalam diri, kemudian ada diskusi antara pikiran dan hatinya itu terjadi diskusi, kemudian dia akan kalau tidak bisa menerima dia akan depresi, kalau bisa menerima dia akan menerima diri. Nah, di Jawa itu ternyata luar biasa. Luar biasa mereka sudah bangkit dalam waktu yang relatif tidak lama. Tetapi orang Aceh
konon sampai sekarang itu masih banyak yang mereka berduka. Anakku mati, hartaku hilang. Nah, ya sudah berlalu, masih terus menangis sampai sekarang ini. Nah, ini kan luar biasa. Nah, ini yang saya katakan bahwa kemampuan resiliensi itu atau daya pegas atau kelenturan itu ternyata membutuhkan satu lingkungan, kemudian ada budaya, kemudian ada religiusitas. Padahal kalau kita melihat orang Aceh itu kan religius ya. Tetapi mengapa orang Jawa itu akan lebih cepat bangkit? Nah, ternyata itu juga dipengaruhi oleh kultur-kultur Jawa, orang Jawa yang settle, kerja keras, kemudian orang Jawa yang tolerannya tinggi, hidupnya seadanya ya. Nah, itu ternyata mempengaruhi orang itu akan cepat bisa bangkit. Nah, nanti kita lihat bagaimana dengan adanya virus COVID ini. Apakah kita akan bangkit? Kita mestinya ada riset-riset ya, mungkin daerah di Jawa seperti apa, seperti tadi di Jawa seperti apa, di Kalimantan seperti apa. Apakah dengan adanya seperti ini banyak orang yang berkeluh terus, atau kemudian mencoba dia untuk bangkit, atau malah tadi ada yang sampai depresi, kemudian ada yang banyak bunuh diri. Ini kalau dikaji ini akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Sehingga kita akan bisa melihat sebetulnya orang bisa daya lentur itu seperti apa. Kalau dibedakan dari daerah-daerah, kemudian yang menunjukkan daya lentur hebat itu yang orang mana, gitu ya. Nah, saya karena banyak belajar dengan kultur-kultur Jawa, saya bukan mengatakan bahwa orang Jawa itu paling apik dhewe, bukan ya, tetapi mungkin di daerah Jawa itu mengapa orang Jawa itu bisa settle, bisa humble, bisa kemudian cepat meregulasi, cepat melakukan kepegasannya itu, kelenturannya itu lebih sering mudah itu karena ya hidup di Jawa itu susah ya. Karena apa? Penduduknya padat merayap, kalau enggak berjuang keras itu tidak bisa hidup layak. Sehingga orangnya itu harus punya energi, punya daya juang yang luar biasa. Sehingga orang Jawa itu diletakkan, ditaruh di mana-mana ya tetap hidup. Tetapi orang luar Jawa juga punya kehebatan sendiri. Misalnya orang Sulawesi ya, ketegasannya, keberanian untuk mengekspresikan itu juga luar biasa. Sehingga banyak para pengacara itu banyak orang luar Jawa, tapi kalau orang Jawa itu jadi pengacara biasanya ya leda-lede ya, nyuwun sewu, ini bukan kita menghina, tetapi mungkin orang Jawa porsinya bukan di situ. Tadi jadi dari daerah-daerah, dari budaya-budaya itu sangat mempengaruhi bagaimana resiliensi kita. Nah, kemudian kita nanti akan menjelaskan jadi dari apa sih sebetulnya resiliensi, mengapa resiliensi penting, kemudian siapa saja yang bisa resiliensi ya. Di mana sering ada orang-orang yang tidak resilient, kapan yang akan kita bisa melakukan itu, kemudian strategi apa dan untuk apa gitu ya, yang akan saya bahas pada malam hari ini. Nah ini ya, jadi resiliensi itu sebetulnya kemampuan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan psikologis kita, psikologis diri ketika menghadapi sebuah musibah atau sebuah stresor ya. Jadi sebetulnya itu ada kemampuan bergaining ya, kemampuan atau daya tahan seseorang ketika ada musibah itu seperti apa. Nah, dalam ajaran Islam tentu saya akan mengajarkan ya, Islam itu sudah luar biasa sekali. Sebelum ilmu resiliensi ini muncul ya, ditemukan oleh ahli-ahli psikologi kontemporer atau psikologi yang baru yang sekarang sudah berkembang, itu sebenarnya Islam jauh-jauh itu sudah mengajarkan bagaimana ada pengetahuan atau ajaran, anjuran, ajakan ya, perintah ya untuk sabar. Sabar, syukur itu sebetulnya adalah resilient. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur, tidak boleh berhura-hura atau euforia ya. Kalau mendapatkan musibah, kita harus sabar. Jadi sebetulnya sabar dan syukur itu merupakan seperti mata uang ya, mata uang yang satu gambar burung, yang satu gambar angkanya. Jadi orang yang sabar biasanya bersyukur. Dan orang yang syukur biasanya sabar. Nah itu sebetulnya adalah resilient ya. Jadi Islam sudah luar biasa sejak zaman Rasulullah itu sudah diajarkan, dan melalui perilaku akhlakul karimah Rasulullah itu mengajarkan tentang bagaimana orang resilient.
Nah, tetapi kemudian orang yang baru ini saya bukan kok apa namanya, orang psikologi itu kan orang yang selalu mencari memang pendekatannya pendekatan ilmiah. Nah, zaman dahulu, zaman perkembangan agama Islam, zaman Rasulullah belum ada riset, belum dilakukan ya riset-riset yang tentang bagaimana resiliensi itu. Sebetulnya tetapi dalam ajaran Islam kan sudah disarankan atau dianjurkan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah, kita harus sami'na wa ta'na. Tidak boleh kemudian, lah ini anjuran tapi belum direseti, kita akan riset dulu baru mengikuti. Kalau ajaran Islam kan tidak semacam itu. Jadi jauh-jauh sebelum para psikolog ini menemukan ilmunya, Islam sudah muncul bahwa sabar dan syukur itu sebetulnya adalah letak kemampuan seseorang dalam kita menghadapi sebuah stresor. Apakah kita akan sabar atau syukur. Jadi sabar dan syukur itu sebetulnya adalah resiliensi, ya, daya pegas kita, daya lentur kita menghadapi sebuah musibah itu. Oke, kita akan lihat satu-satu di sini ya. Jadi orang yang bisa resilient itu luar biasa efeknya. Ya, bisa mengambil langkah lebih cepat. Karena apa? Karena kalau orang sudah resiliensinya bagus, itu tidak ketika ada masalah dia akan lebih bisa menguasai emosinya. Banyak kan orang yang sedang masalah ketika tertimpa musibah itu tadi denial, ya, anger, marah. Kalau marah itu tentu orang yang marah itu pasti tidak akan bisa mengkoordinasi ya pikirannya, emosinya itu pasti akan lepas. Maka orang yang sedang marah pasti lost control. Kalau orang lost control, pasti dia akan langkahnya tidak akan tepat. Nah, orang yang marah lebih-lebih langkah, menguasai dirinya, fisiknya saja tidak akan dia bisa menguasai. Suaranya bergetar, tangannya juga bergetar, berkeringat, jantungnya berdegup keras. Dan itu efeknya luar biasa ketika orang mengalami sebuah konflik, kemudian dia tidak bisa mengimbangi dengan tadi, sabar tadi, maka yang terjadi gejolak di dalam dirinya luar biasa. Tekanan darahnya naik. Ya. Kemudian kalau sudah terjadi adrenalinnya naik, jantungnya naik. Semua organ ini akan berpengaruh dari kemampuan resiliensi yang rendah. Ya, jadi dia akan bisa mengambil langkah yang tepat ya. Maka orang yang resilient adalah pasti insya Allah dia akan bisa mengambil langkah yang tepat. Ini kalau efek-efek dari orang-orang yang resilient. Kemudian stresnya turun. Orang yang stresnya turun itu dia akan bisa menguasai pikirannya, emosinya. Ya. Dia akan tersenyum meskipun dia sedang punya masalah, pandai menyembunyikan masalah. Ya. Kemudian kalau orang yang stresnya turun, tentu efek di tubuhnya, jadi fisik dan psikologis ini tidak akan bisa terlepas ya. Ketika fisiknya bermasalah ya psikologisnya pasti akan terganggu atau keduanya. Ketika psikologisnya bermasalah tentu fisiknya juga akan bermasalah. Contohnya orang yang sakit gigi ya, orang yang sakit gigi itu kan fisik ya. Tetapi dia disetelkan lagu gigi itu pasti akan marah ya, dia nggak senang dengan lagu gigi meskipun lagu gigi dinyanyikan oleh Arman Maulana ya tetap kita nggak suka karena gigi kita sedang sakit. Jadi kalau kita fisiknya sedang nggak enak ya pasti akan terjadi. Jadi fisik sama psikologis itu selalu saling berkaitan ya. Kemudian dia bisa ketika orang bisa resilient maka dia bisa mengembangkan dirinya. Dia pikirannya jelas, saya mau apa? Oh, saya sedang ada tekanan ini. Misalnya tadi, ketika di PHK, karena COVID ya, di PHK. Sekarang dengan adanya COVID itu kalau saya lihat, memunculkan potensi-potensi yang dulu tidak muncul. Ibu-ibu sekarang pandai memasak, jual makanan, itu kan dia bisa mengambil dari sisi-sisi ketika dia bisa berpikir dengan baik. Bisa menguasai emosinya, dia bisa mengendalikan stresornya tadi, yang berat tadi sudah di PHK, kemudian anaknya mungkin kena COVID, ya, kemudian ada masalah yang lain lagi, wah itu tumpuk-tumpuk itu. Tetapi orang yang resilient tadi, dia akan mampu mengurai itu. Ketika seperti ini saya harus apa? Jadi saya lihat
Tidak ada sesuatu musibah itu yang tidak ada nilai plus. Selalu sebuah peristiwa ada sebuah nilai-nilai positif kalau kita mau menggali. Tetapi sayang terkadang manusia atau kita sebagai individu itu terlampau seringkali suudon, ya suudon, berpikiran negatif. Kok bisa seperti ini? Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang. Tetapi tidak diam dulu, berpikir, menganalisis ini apa sih? Di balik musibah ini ada apa? Nah, kalau orang yang resilient itu dia bisa seperti itu. Sehingga tadi dia bisa mengembangkan diri, bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Maka saya bangga ya dengan adanya, saya tidak bangga dengan COVID, tetapi dengan adanya COVID ini saya melihat ibu-ibu sekarang, para pegawai-pegawai yang sudah di PHK itu muncul ide-ide kreatifnya. Jual bunga, yang aglonema sekarang sedang booming. Malah saya dengar orang-orang penjual bunga aglonema itu agak sedih ketika COVID ini berhenti karena bunganya enggak laku gitu ya. Kemudian jual makanan, mulai kreatif dia, membuat makanan-makanan yang dulunya mereka kerja di sektor publik, sekarang dia merubah, mengembangkan potensinya di sektor domestik. Nah, kalau itu kemudian dikembangkan, ini akan bisa menutup tadi ekonominya, kemudian dia tidak stres, kemudian dia bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di rumah karena dia bisa mengembangkan dirinya itu tadi. Kemudian berkomunikasi dengan baik, jelas itu ya. Orang yang resiliensi itu mesti wajahnya enggak merengut ya, tersenyum ya. Orang resilient itu wajah itu kan sebetulnya, muka itu sebetulnya adalah pancaran hati. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat hatinya seseorang ya dilihat mukanya ya nomor satu. Cara tersenyumnya. Senyum itu ternyata kalau di dalam psikologi itu senyum itu bisa dilihat dari mulutnya, dari alisnya, ya, dari keningnya. Gitu ya. Jadi kalau melihat senyum yang ikhlas itu yang dilihat itu. Senyum di bawah hidung, alis ya, dan keningnya. Jadi itu simetris apa tidak. Nah orang yang senyumnya ikhlas itu pasti simetris antara bagian-bagian di dalam mukanya itu. Termasuk gerak matanya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengetahui tentang itu ya sekarang banyak bisa di googling ya. Itu sekarang itu ilmu itu kan luar biasa. Banyak sekali kita mau mengetahui ilmu itu tinggal googling tik itu dibaca itu di situ ada semuanya ya. Jadi ternyata mata kita, mulut kita, kemudian hidung kita, alis kita itu pancaran hati kita. Makanya kalau hati kita bersih, hati kita ikhlas, hati kita husnudon, hati kita tadi tabah, sabar, penuh syukur itu selalu terpancar itu muka yang sejuk gitu ya. Mukanya tersenyum, senyumnya juga senyum ikhlas tadi. Antara mulut, bibir, alis itu senyumnya sama ya. Kalau kita belajar psikologi itu simetris ya. Jadi kalau guyu ya guyunya lepas gitu ya. Ada guyu yang guyunya diempet. Nah, itu sebetulnya yang ada di dalam hati juga diempet seperti itu. Kemudian dia bisa juga ketika kita bisa resilient, maka kita akan bisa memiliki keterampilan hidup. Ya, keterampilan hidup itu bisa mengarahkan diri, menghargai orang lain, kemudian penyucian dirinya juga baik, menghargai orang lain dan banyak hal itu. Kemudian kita akan masuk di bawahnya. Nah ini, sebetulnya apa sih yang mempengaruhi seseorang itu bisa resilient dan tidak? Nah kita lihat di sini. Nah ini ya, jadi ada kepribadian, ada biologis, ada lingkungan. Nah kita uncai satu-satu. Ini pendapat dari orang ahli psikolog ya. Terus, pertama kepribadian. Jadi orang-orang dengan kepribadian yang seperti ini, keyakinan dirinya rendah, harga dirinya rendah, ini akan sulit. Orang bisa mudah untuk daya pegasnya itu bagus itu rendah itu ya. Oleh karenanya tadi sudah katakan di depan bahwa manusia itu sebetulnya sejak ada di dalam kandungan sebelum roh ditiupkan atau saat roh ditiupkan itu awas sudah semua manusia sudah diberi potensi-potensi ini ya. Harga diri, keyakinan diri, kemudian resiliensi itu sudah disiapkan oleh Tuhan ada dalam diri manusia. Tetapi mengapa kemudian ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang, ada yang berkembangnya setengah-setengah, ada yang berkembangnya bisa full.
Nah, ternyata itu yang mempengaruhi itu banyak sekali ya, termasuk pengasuhan, genetika dari orang tua, budaya, itu mempengaruhi ini. Jadi di sini ada kepribadian, itu ada tadi self efficacy, keyakinan diri, kemudian ada self esteem, harga diri, kemudian locus of control, jadi kontrol diri. Jadi Allah itu juga sudah memberikan kepada ruh-ruh dalam diri kita itu kemampuan seseorang untuk mengontrol dirinya. Optimisme, itu ada semua itu. Jadi sebetulnya sudah ada ini konsep diri, ada semua harapan, regulasi itu ada semua dalam diri kita sendiri. Tetapi tadi, mengapa ada yang berkembang, mengapa tidak berkembang, mengapa bisa berkembang dengan bagus, dan mengapa yang berkembang dengan setengah-tengah. Jadi orang yang memiliki kepribadian ini yang bagus tentu akan mudah pegas, daya pegasnya akan bagus. Kemudian dari sisi biologis ya. Jadi sisi biologis itu juga bisa mempengaruhi seseorang yang mengalami yang sedang mengalami masalah. Contohnya orang yang cacat fisik, orang yang cacat fisik atau orang yang sakit lama itu untuk resilient susah loh. Orang yang illness ya, sickness, illness itu, kalau sickness itu orang yang sakit-sakitan itu namanya sickness. Kemudian kalau illness, ya, orang yang penyakitan, nah, penyakitnya saat tubuhnya sudah digerogoti penyakit atau sering dikatakan penyakitnya itu rombongan itu ya, sudah sickness, illness, ya, kemudian loneliness ya, sudah sendiri. Wah itu untuk resilient susah ya. Yang terjadi biasanya ngenes ya, sudah sickness, illness, loneliness, ngenes itu yang terakhir. Nah ini jadi biologis itu sangat-sangat posisinya juga sangat penting. Tadi ada 3 ya, jadi kepribadian, kemudian biologis termasuk cacat fisik. Orang cacat fisik itu kalau tidak bisa menerima kecacatannya itu luar biasa. Makanya tadi pagi saya mendengarkan tentang disabilitas ya, bagaimana ada semacam merecovery atau memberikan istilahnya tadi saya ikut membangkitkan semangat orang yang sudah tua, kelompok-kelompok risiko yang disabilitasnya tinggi itu bisa mereka menghadapi COVID ini mungkin berbeda dengan kita yang tubuhnya itu sehat. Jadi lansia, termasuk lansia yang sudah uzur usianya, mau berjalan susah, ini menghadapi secara fisik ini dia akan sangat membutuhkan pertolongan orang lain ini. Dia akan semakin dia tidak berdaya ya, sehingga dia mengalami fase-fase yang tadi, mengalami resiliensinya tidak bisa seperti yang muda karena sudah tua, ketika fisiknya terganggu tentu akan mengalami hambatan. Ya, jadi usia tadi, jenis kelamin mungkin laki-laki dan perempuan juga beda. Tensi ya, tensi itu orang yang temperamental, mudah lost control ya, tidak mampu mengontrol dirinya, internal kontrolnya itu lemah, jadi dia banyak lost control. Kemudian orang-orang seperti ini akan sangat susah, dia akan mengarah atau mengajarkan untuk menjadi resilient. Tapi bukan berarti susah itu tidak bisa, tetapi perlu effort ya, perlu effort yang berbeda dengan orang-orang yang bukan temperamental ya. Jadi kan kalau kita melihat seseorang itu kan ada orang yang cool ya. Kalau kepidak kakinya aja masih bilang, maaf ya kaki saya keinjak. Itu kan orang-orang yang halus ya, yang lembut itu. Tapi ada orang yang kepidak kakinya sudah mengeluarkan kebun binatangnya dikeluarkan. Nah, itu adalah orang-orang yang mudah temperamental itu yang secara tensi itu mudah sekali adrenalinnya naik. Ada orang yang dia semacam lebih mudah sabar, itu memang ada secara biologis seperti itu. Kemudian tadi sickness sudah, ya illness sudah. Nah, itulah orang-orang yang secara biologis akan berkaitan dengan kemampuan untuk resilient. Kemudian juga lingkungannya. Lingkungan itu bisa rumah, bisa sekolah, bisa masyarakat, bisa geografi, bisa budaya. Ini akan berpengaruh. Misalnya lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu bisa apa? Pengasuhannya. Kalau bapak ibunya tidak resilient, nah itu akan menjadi role model. Anaknya akan melihat bagaimana, wah bapak ibuku kalau marah seperti ini ya. Lama-kelamaan dia dengan mengamati bapak ibunya secara tidak langsung, ya secara langsung, mengamati secara langsung, dia akan merekam itu. Merekam, dimasukkan di dalam pikirannya, kemudian dia menganalisis, dia akan mencoba.
cocok apa tidak sih kalau saya mencoba? Kalau bapaknya begitu, pasti anaknya mencoba ya mau ngelek ke anaknya menjadi sangat bertentangan. Wong bapak ibunya tidak resilient gitu ya. Nah sehingga role model dari bapak ibunya, pengasuhan, attachment itu akan mempengaruhi bagaimana seorang bisa resilient apa tidak. Maka dalam ajaran Islam selalu diajarkan rumahku ya, baiti janati ya, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau kita di rumah itu adalah penuh resilient, orang tuanya tadi mengajarkan sabar dan syukur ketika menghadapi sebuah musibah, tidak kemudian mudah sekali merespon sebuah musibah dengan meledak-ledak gitu ya, dengan orang tuanya mengajarkan duduk dulu, berdoa, tarik nafas panjang, kita menganalisis mengapa Allah memberikan seperti ini, husnudon dengan Allah, itu adalah mengajarkan di rumah orang tuanya seperti itu, maka anak sejak kecil dia juga akan terbentuk pribadi-pribadi, karakter-karakter yang mengarah ke sana. Jadi rumah itu adalah sangat fondasi pertama yang dibangun dalam sebuah lingkungan itu adalah lingkungan keluarga. Siapa yang berperan di sini? Ya ayah dan ibunya. Tidak boleh sekarang hanya ibunya nomor 1, ayahnya nomor 2, bukan. Ayah dan ibu sama-sama di sini untuk membentuk resiliensi kepada anak. Jadi kalau dulu itu kan ayah yang ibu yang dianggap ayah yang hebat ya, ibu hanya di dapur, ayah yang kerja. Kalau sekarang enggak semuanya, ayah ya seminar, ibu juga seminar. Bapak ibu kerja di dapur semua. Artinya saling membantu. Artinya pekerjaan laki-laki dan perempuan dikerjakan bersama-sama di rumah. Ini akan menjadikan anak resilient juga. Bagaimana ketika nanti menghadapi pekerjaan di rumah, pekerjaan yang sulit, ya harus dikerjakan laki-laki atau perempuan, ini akan terjadi. Nih. Jadi kalau kita mengajarkan resiliensi, yang saya kemukakan di atas tadi kan sebetulnya masalah bukan hanya COVID saja kan, bermasalah-masalah. Nah konflik-konflik ini diajarkan di rumah. Bagaimana mengajarkan di rumah itu anak menghargai, anak laki-laki menghargai perempuan, perempuan menghargai laki-laki ini, akan menjadikan anak menjadi resilient ya ketika menghadapi sebuah masalah. Kemudian sekolah itu lewat gurunya, lewat temannya, ya lewat kurikulum yang ada di sekolah, kemudian lewat apapun yang ada di sekolah, lingkungan itu juga akan membentuk itu resiliensinya terhadap anak. Jadi ada sebuah lingkungan di sekolah yang mengajarkan anak sekarang itu nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai menghargai satu sama lain. Entah di sekolah itu sekarang masih berkembang dengan bagus apa tidak. Karena budi pekerti, nilai-nilai yang tolong menolong, menghargai satu sama lain itu kayaknya sudah mulai lentur. Sudah mulai luntur, bukan lentur-luntur ya. Karena anak lebih banyak dipacu dengan di otak kirinya, otak kanannya belum dikembangkan dengan baik. Tapi mudah-mudahan dengan pembelajaran yang baru sekarang dengan model pendekatan tematik ya, kalau saya belajar tentang dengan model metode Hodge itu sudah mulai akan mengembalikan anak seperti itu. Tetapi sejauh mana ya kita lihat nanti seperti apa ya. Tetapi yang jelas anak-anak di sekolah, kalau kita di pendidikan Muhammadiyah harusnya sudah seharusnya sekolah adalah satu lembaga yang akan menjadikan anak-anak itu adalah resilient. Ya, ini perlu Pak Purwadi ini yang ada di PWM ini mungkin perlu membuat sebuah kurikulum atau rekayasa bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah akan mengeluarkan anak-anak dengan kemampuan regulasinya yang bagus, resiliensi yang bagus, sehingga ketika menghadapi musibah apapun mereka akan bisa bertahan. Dia akan humble, dia akan menjadi orang-orang yang hebat seperti itu. Nah, kemudian di masyarakat, kemudian budaya. Nah, di Jawa, Manado, Madura, Kalimantan, ya, Sampit, kemudian budaya Batak. Nah, itu beda-beda kemampuan seseorang dalam melakukan resiliensi. Karena budaya adalah salah satu yang bisa membentuk karakter, membentuk kepribadian manusia. Juga kemudian geografi. Jadi kalau kita akan mempelajari sesuatu, kenapa orang Jawa bisa sangat resilient, kemudian orang Arab bisa begitu vulgar, begitu pemberani, begitu keras ya, sehingga akan berbeda orang Indonesia, orang Amerika, orang Arab, itu nanti akan sangat berbeda itu. Nah itu juga dipengaruhi oleh geografi, ya negara yang panas ya. Indonesia itu Indonesia itu katanya ya konon surga cuilan surga itu di Indonesia.
Kalau kita melihat panasnya terik matahari di Arab luar biasa dengan padang pasir yang begitu teriknya, atau kadang terjadi badai pasir luar biasa. Di daerah kutub sana kadang minusnya itu sudah minus 40 katanya, saya tuh mendengar tadi, saya membaca itu. Nah itu kan sudah luar biasa dinginnya. Nah di Indonesia itu luar biasa. Enak banget hidup di Indonesia. Nah, kita bisa syukur apa tidak di sini? Nah, barangkali orang Indonesia itu sekarang malah dinabobokkan yang seperti ini, ya. Menjadi kemudian tidak humble ya, karena hidupnya malah seperti berada di surga. Tetapi mungkin di Jepang, orang Korea, orang-orang yang hidupnya dengan musim yang banyak itu, orang akan mencari sebuah solusi dan dia akan menjadi lebih humble gitu ya. Kita akan masuk di sini. Nah, apa sih kaitannya kalau kita belajar bahwa gelombang otak manusia itu dengan resiliensi? Di dalam diri kita, jadi Tuhan itu memberikan kita ya dengan anatomis, di situ ada otak kita. Jadi otak kita itu ternyata berat otak manusia itu kira-kira 1,3 kilogram, 1,2 sampai 1,3 kilogram. Dan otak kita itu ternyata punya gelombang ya. Jadi yang tawaf itu ternyata bukan hanya Ka'bah ya. Bukan hanya Ka'bah, tetapi otak kita itu juga tawaf. Bahkan sperma itu sebelum menembus telur perempuan itu juga tawaf dulu. Tapi kan kita enggak belajar ke sana ya. Jadi otak kita itu tawaf ya. Nah, otak kita tawafnya itu ternyata berkaitan dengan emosi kita. Semakin emosi kita itu meledak-ledak ya, itu tawafnya itu cepat banget ya, muternya itu cepat banget. Nah di sini yang dinamakan ada 5 gelombang yang ada dalam diri kita itu. Ini kaitannya dengan religion. Kalau orang yang religionnya bagus, maka di sini ada gelombang-gelombang yang akhirnya nanti akan menyehatkan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca, bisa melihat dari PowerPoint saya, di mana kita itu ketika dalam keadaan berzikir, dalam keadaan sholat, kemudian tahajud. Kalau orang non-muslim mungkin sedang melakukan yoga, itu ternyata gelombang otak kita itu ada di susunan theta. Ya. Susunan theta itu ketika kita bisa betul-betul kita bisa mohon petunjuk kepada Allah, itu betul-betul gelombang kita itu luar biasa. Tubuh kita akan mengeluarkan hormon sehat. Ya, hormon endorfinnya akan keluar ya, dan hormon itu akan melawan virus-virus itu. Makanya banyak sekali ya efek daripada orang yang banyak bertahajud, orang kemudian banyak berserah diri, orang yang tawakal ya, menyerahkan semua urusan pada Allah, dia melepaskan diri semua diserahkan. Ini mereka berada pada gelombang theta ini. Nah, mampukah kita ketika menghadapi sebuah kasus, sebuah masalah, sekarang sedang menghadapi satu bencana atau musibah yang dunia dengan virus yang seperti ini, apalagi yang sedang terkena penyakit ini, bisa enggak kita membawa sebuah pemikiran kita, gelombang kita arahkan kepada rasa syukur, rasa sabar, kita banyak berdoa, beristighfar, berzikir tidak hanya di mulut tetapi sambil dimaknai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu luar biasa, pasti akan meneteskan air mata. Apalagi ketika sholat ya, sholat itu sebetulnya kan semua dari Allahu Akbar sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai ya muqallibal, semuanya adalah isinya doa. Maka sebetulnya kalau kita bisa memaknai doa di dalam sholat, zikir kita di dalam sholat itu ada kita di dalam gelombang theta. Dan disitulah tadi imun kita akan meningkat. Kalau imun kita meningkat, maka yang terjadi apa? Kita akan kebal, tubuh kita akan menjadi sehat. Nah, mari kita nanti dibaca sendiri, nanti kalau ini enggak selesai-selesai nanti ya, nanti kita akan ada pertanyaan-pertanyaan, barangkali itu akan lebih menjelaskan tentang resilient, bagaimana kita akan ke sana. Nah ini ya, jadi berbagai strategi ini. Strategi untuk meningkatkan resiliensi dengan berdamai dengan musibah itu ada ini. 1, semua yang bergerak saya kembalikan nih, karena kita adalah orang-orang muslim, maka saya kembalikan semua kepada tuntunan agama. Semua yang bergerak ini adalah atas izin Allah. Jadi turunnya, berkembangnya, munculnya COVID ini bukan
tiba-tiba muncul. Tetapi Allah sudah mengizinkan. Kenapa Allah mengizinkan? Pasti ada rahasia di situ. Jadi manusia tidak boleh kemudian menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak adil seperti ini? Jadi tidak ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Sudah dirancang sebelum manusia lahir, Allah sudah merancang bahwa tahun 2021 akan muncul virus COVID. Ya, kemudian di sini ada cobaan sesuai dengan kekuatannya. Jadi siapapun yang diuji oleh Allah ketika kita menerima musibah, kebetulan kita terkena musibah tentang COVID, ya Allah sudah mengukur bahwa Bapak Ibu kita pasti kuat. Jadi tidak ada musibah yang manusia tidak kuat, pasti kuat. Tapi mengapa tidak ada yang tidak kuat kemudian banyak yang melakukan bunuh diri? Ya karena dia tidak memahami, tidak mau belajar ke sana. Kemudian menerima musibah dengan ikhlas, ya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Dan disinilah ayat-ayatnya. Ya saya sudah menuliskan ayat-ayatnya, ada beberapa ini ayat-ayatnya sudah saya tuliskan semuanya. Saya kira ini yang saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kebaikan itu betul-betul dari Allah, dan jika ada kekurangan itu adalah kesalahan dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Alif Mu'arifah yang telah memberikan pengajian pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, selanjutnya yaitu sesi diskusi. Mohon kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa mengaktifkan suara terlebih dahulu apabila ingin bertanya kepada penceramah. Dan di sini terdapat satu pertanyaan. Mohon izin Bu Alif untuk membacakan pertanyaan. Ini dari Bapak Ngatijo. Tanya Bu Alif, watak seseorang ada yang introvert atau ekstrovert. Apakah watak tersebut mempengaruhi sifat resiliensi? Bagaimana cara kita mudah mencapai resiliensi meski di tengah masalah menurut Islam? Begitu Ibu. Jadi simpelnya pertanyaan dari beliau ini, adakan watak seorang itu introvert dan juga ekstrovert. Jadi bagaimana cara untuk mempengaruhi sifat resiliensi berdasarkan Islam? Jadi sifat introvert dan sifat ekstrovert itu nanti akan jadi gini, kalau orang yang ekstrovert itu biasanya kalau punya masalah itu dia akan bisa mengekspresikan perasaannya. Dia akan sharing, diskusi dengan orang gitu ya. Diskusi dengan ahli, akan berbagi, menanyakan, itu orang-orang ekstrovert. Atau barangkali juga kalau ada masalah dia mengekspresikan marah, teriak, itu orang ekstrovert itu. Jadi terkadang kalau itu over juga akan berpengaruh kepada orang lain. Nah, kalau orang introvert itu ke dalam. Konsultasinya pada diri sendiri. Dia merenung, ya, kemudian menyalahkan diri. Nah, kedua-duanya ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Kalau kita akan mencari sisi positifnya dan negatifnya ada, dan dari yang introvert pun juga ada positifnya, yang extrovert pun juga ada positifnya. Nah, bagaimana kita akan menjadikan bagaimana kita akan melatih atau meningkatkan resiliensi sesuai ajaran Islam ini tadi. Di sini sudah ada. Kita harus kembali meyakini, jadi yakin bahwa semua yang bergerak itu tidak ada sesuatu yang bergerak itu karena bergerak sendiri. Kita kepada Allah, selalu kembalinya adalah kepada Allah, bahwa semua yang bergerak adalah atas izin Allah. Ini ayatnya, ya. Ini ayatnya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ada di langit dan di bumi, ya. Tidak ada yang mengetahui, ya, kecuali Allah sendiri. Jadi Allah punya niatan yang luar biasa ini. Di sinilah. Jadi tidak ada sesuatu yang bergerak tanpa izin Allah. Jadi semua adalah izin Allah. Ketika ada COVID, maka kita akan mengetahui, oh itu adalah dari Tuhan, dari Allah. Maka kita akan menerima musibah, menerima keadaan itu ya dengan ikhlas, karena bukan kita yang menggerakkan, karena Allah. Ya, jadi semua adalah kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua ini, setiap manusia akan diberi ujian. Baik berupa ujian dengan kelaparan, dengan buah-buahan dan sebagainya, itu adalah semuanya adalah kita kembalikan kepada Allah. Kemudian yang ketiga ini,
Semua cobaan itu selalu sudah diukur. Tidak ada cobaan yang tidak manusia tidak mampu. La yukallifu wa nafsan illa usaha itu Allah sudah mengukur kemampuan manusia. Tidak ada yang akan melebihkan dari itu sehingga kita mampu untuk menghadapi cobaan itu. Kemudian tidak ada sesuatu yang sia-sia. Selalu yang ada diberikan di balik sebuah musibah pasti ada sebuah kenikmatan yang luar biasa. Yang itu ketika kita akan memecahkan sebuah musibah, ketika kita menghadapi masalah, ya kembalikan kepada hal-hal ini tadi. Begitu, Mas. Baik. Untuk yang selanjutnya kami persilakan pada Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu. Monggo Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu terkendala oleh sinyal, Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui room chat seperti itu. Sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya melalui room chat, boleh mengetik terlebih dahulu dan nanti moderator akan membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu jamaah. Namun apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu dan langsung bertanya kepada narasumber pada malam hari ini. Monggo Bapak dan Ibu jamaah. Oh, masih bingung yang ditanyakan ya ditulis saja mungkin. Oh, monggo, apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin menuliskan juga boleh. J. Ini sambil memantau di yang raise hand. Tadi ada yang sempat raise hand tapi sudah hilang lagi. Monggo Bapak dan Ibu, karena kalau raise hand akan susah untuk terpantau seperti itu. Jadi kami berikan kesempatan untuk langsung. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. 4 menit lagi sebelum jam 9. Ini ada pertanyaan Bu Alif. Mohon izin untuk menjelaskan. Mohon pencerahannya Bu Alif, kenapa masih banyak yang takut vaksin? Bagaimana memotivasinya? Mungkin ini secara psikologis banget nih Ibu. Gimana? Untuk memotivasi orang-orang yang masih takut untuk divaksin Ibu. Oh, ya orang yang takut divaksin kan ada beberapa hal ya Mas ya. Barangkali loh. Pertama, mungkin dia memang takut disuntik. Bisa juga kemudian dia takut. Tapi ada yang takut itu info-info yang nanti akan membuat dia mati, akan kemudian ini vaksinnya itu tidak halal dan sebagainya ya. Tapi kan sudah edukasinya kan sudah diberikan dari Muhammadiyah sendiri, sudah dari pimpinan itu sudah memberikan contoh. Kalau dia kemudian divaksin dari Pak Haidar itu kan sudah ya. Kemudian dari pimpinan ke bawah itu sehingga tidak perlu ada yang ditakutkan. Jadi yang ditakutkan itu barangkali seperti itu, Mas. Pertama memang dia takut disuntik. Yang kedua mungkin dia khawatir karena tadi zat-zat dalam vaksin itu mengandung babi dan sebagainya. Nah, kita kan sudah melalui beberapa tahapan ya, dari MUI sudah mengizinkan, sudah dites bahwa itu halal ya, kita yakin saja. Muhammadiyah juga sudah mengizinkan ya. Kalau kita pimpinan sudah mengizinkan, kita punya majelis-majelis yang sudah memang menghalalkan itu ya, kenapa harus takut itu? Bismillah itu. Kalau takut mati ya semua orang juga akan mati, bismillah saja gitu ya. Jadi keyakinan itu yang harus dibangun dalam dirinya. Kalau apakah tidak berpikir kalau kemudian tidak melakukan vaksin justru akan berdampak pada dirinya dan pada masyarakat banyak. Jadi yang dipikirkan jangan hanya memikir diri, tetapi ketika kita tidak divaksin dan kita kena, orang lain itu yang akan kena. Jadi seringkali kita itu selalu berpikirnya diri, tidak berpikir kepada orang banyak. Nah ini yang tidak bagus ya. Jadi monggo bersama-sama, insya Allah tidak apa-apa. Jadi tidak perlu kemudian khawatir, sudah dari MUI sudah menghalalkan, kemudian dari Muhammadiyah juga sudah
membolehkan, menghalalkan juga, pimpinan juga sudah mencontohkan, berarti kan sudah melalui dialog, melalui analisis, melalui pembahasan dari berbagai macam sisi-sisinya ya, dari hukum-hukumnya itu. Ya bismillahirrahmanirrahim, kalau sudah seperti itu ya tidak perlu takut lagi. Yang ditakutkan apa gitu ya. Yang perlu ditanyakan yang ditakutkan apa? Takut suntiknya, takut vaksinnya ya itu. Kalau takut suntiknya ya nanti pas disuntik bujengan ya, merem itu ya. Tapi kalau takut karena itu mengandung zat-zat tadi ya kita kembali dalam keadaan darurat, yang halal itu bisa menjadi yang haram itu bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. Dan ini darurat, andai kata pemikiran kita bahwa virus itu berasal dari hal-hal yang tidak dihalalkan. Tetapi karena sudah melalui dari analisis yang bermacam-macam ahli dan para ulama, saya kira harus kita terima itu. Kalau tidak ya nanti malah tadi kita bisa menularkan kepada orang lain, itu malah dosanya besar itu ya, tidak berusaha itu. Begitu Mas. Baik, terima kasih banyak Bu Alif. Ini ada pertanyaan terakhir Ibu Nje. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Purwati. Menerima ujian dari Allah dinyatakan positif COVID itu perlu persiapan mental dan keikhlasan hati. Lantas bagaimana cara untuk menyiapkan hati dan juga menyiapkan mental Ibu ketika seseorang dinyatakan positif COVID? Mungkin secara psikologis sekali ini pertanyaannya. Tadi di sini ya Mas ya. Kembali ya saya lihatkan saya apa namanya. Nah ini. Pasti akan terjadi ini ketika orang mengalami sebuah musibah apapun, apalagi COVID ya. Tadi saya katakan bahwa virus COVID itu kan gabungan antara virus SARS dan virus HIV/AIDS. Yang satu menyerang imunitas, yang satu menyerang organ nafas ya. Nah itu digabung. Jadi luar biasa memang efeknya, berat. Ya. Kita sendiri sering mengatakan sabar. Oke, itu kalau kita belum mengalami. Begitu orang yang sedang mengalami memang sangat luar biasa. Itu dibutuhkan effort yang tinggi, dibutuhkan kekuatan mental yang luar biasa, dibutuhkan lingkungan ya, support lingkungan, kemudian gambaran-gambaran tentang kesembuhan dari. Jadi perannya ketika orang kena COVID seperti itu tentu saja ini melibatkan beberapa komponen yang kemudian bisa membangkitkan emosi dia sehingga dia bisa menerima dengan baik ya, termasuk lingkungan keluarga, support dari kawannya ya, support dari perusahaan kalau itu dia kerja di perusahaan itu sangat membantu dia sehingga dia bisa menerima penyakit itu dengan legowo gitu ya. Nah, ini sudah mulai kan seperti ketika orang kena COVID itu kan seolah-olah dianggap penyakit yang awal-awal dulu ya. Kalau sekarang itu orang sudah menerima COVID itu sudah tidak lagi seperti mencekam yang di awal. Kalau di awal itu kan sampai seperti disingkir-singkirkan ya, sampai dikucilkan dari tetangga. Nah sekarang kan sudah mulai nih, jadi ada kesadaran lingkungan, kemudian dia menyediakan makanan, itu sebetulnya sudah support mental seperti itu. Ya kemudian nanti juga ada dari emosi dari dukungan sosial dari keluarganya, itu sangat membantu untuk membangkitkan mental kembali. Nah, jadi dari itu, kemudian dari sisi religiositas kita, kemudian dari pemerintah, tentu itu menjadi sebuah kompleks ya, sebuah satu kompleks kita tidak bisa sendiri, tetapi merupakan satu kolaborasi dari beberapa komponen, beberapa bagian itu akan bisa membangkitkan, akan bisa meningkatkan kesiapan kita. Nah, tadi makanya kita itu sebetulnya mengajarkan orang bisa resilient itu sebetulnya tidak tiba-tiba sekarang. Kalau kita akan preventif tadi ya, kalau kita akan mengedukasi anak kita nanti ketika menghadapi sebuah masalah, tidak hanya virus COVID itu ya diajarkan mulai di rumah, di sekolah, ya melalui budaya itu diajarkan anak untuk resilient, ya melalui sabar dan syukur, ya itu akan menjadi seperti ini ketika orang itu denialnya itu tidak lama-lama gitu ya. Nah ketika sudah ini kan akan menjadi marah. Maka biasanya ketika orang marah itu yaitu menggerutu. Kadang tadi kalau
Kalau apa namanya, kalau tadi punya introvert itu dia marahnya ke dalam, ya. Kalau ekstrovert dia marahnya kepada orang lain, terekspresi. Nah, kalau orang sedang marah kemudian keluarganya dia misalnya suami kena kemudian dia marah dengan istrinya, dengan anaknya, ya ibunya itu yang harus mengedukasi anaknya. Kalau ayah marah karena ayah sedang sakit, ya kamu sabar, tidak usah merespon emosinya. Itu kan namanya dukungan sosial, ya, dukungan sosial dari keluarga. Nah, dukungan sosial dari masyarakat tadi mendoakan, kemudian menyantuni dengan mengirimkan makanan tertentu, kemudian edukasi dari lingkungan dari masyarakat, pemerintah juga menyediakan obat-obatan, ya. Waktu dulu kan ketika dapat kena virus ini digratiskan, itu kan menjadi satu dukungan emosional, dukungan mental yang luar biasa, ya. Jadi seperti itu yang bisa saya aturkan. Jadi pemerintah saya kira juga sudah bisa memberikan dukungan melalui tadi yang kena virus itu, kemudian dia dikarantina, dibiayai, ya. Kalau ada apa-apa juga pemerintah tanggung jawab. Ini kan merupakan satu tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan mental kita supaya kita tidak menjadi lebih down, ya. Di Indonesia luar biasa, ya. Kalau kita bandingkan, kalau Bapak Ibu membaca berita-berita di luar negeri dan di Indonesia, ternyata di Indonesia itu lebih bagus dalam penanganan COVID. Jadi orang asing yang masuk di Indonesia di karantina aja bisa nanti milih, ya, milih kalau mau bayar sendiri ya nanti bisa tambah dengan fasilitas yang luar biasa bagusnya, yang berbeda sekali dengan di luar. Ternyata Indonesia termasuk penanganan ini menjadi bagus di antara beberapa negara asing yang konon negara bagus, negara besar, tapi penanganan COVID-nya lebih bagus di Indonesia. Nah, jadi kalau saya menjawab tadi, ya, untuk itu dukungan dari pemerintah, dukungan emosional dari masyarakat, dukungan sosial dari keluarga, dukungan emosional dari orang-orang terdekat itu akan sangat membangkitkan emosi kita menjadi lebih bagus. Kemudian juga tadi seperti ini, malam hari ini kan sebetulnya ini adalah satu satu belajar bersama untuk berbagi ilmu bagaimana kita akan menghadapi masalah-masalah ketika kita kena COVID. Nah, ini akan ada bergaining ini di sininya. Bergainingnya itu akan terjadi konflik batin. Saya mau begini atau mau begini. Saya mau begini, mau marah atau mau sabar. Kalau marah efeknya akan begini, kalau sabar efeknya begini. Nah, itu akan terjadi konflik-konflik itu. Kemudian tadi kalau sudah konflik-konflik itu akan terjadi, pertentangan itu terjadi, maka kalau yang tidak sabar dia akan masuk depresi. Ya. Makanya agama itu di sini sangat-sangat penting, ya. Agama tadi latihan sebelum muncul COVID, ya. Nah, kemudian dia akan menerima. Kalau seorang sudah menerima ini, maka dia sudah emosinya akan turun. Ya. Stresnya akan turun. Yang larinya ke sini tadi, ya. Nah, ini akan ke sini tadi. Nah, ketika tidak bisa menguasai dan masih di sini, ya, denial, anger, nah ini akan lama menjadi di sini. Nah, malah mungkin bisa di sini. Nah, banyak kan di luar negeri kan banyak, kemudian depresi, kemudian bunuh diri kan banyak sekali itu. Ya karena apa? Karena mereka nggak percaya Tuhan, ya. Mereka cepat jalan pintasnya karena ya mungkin tadi berbagai macam tadi. Dia sudah illness, sudah sickness, sudah loneliness, ya, sendiri, nggak ada teman, hidupnya itu egois, ya, hidupnya egois itu bisa akan mempengaruhi ini, ya, tidak bisa resimnya tidak bisa cepat karena hidupnya hanya sendiri. Orang-orang yang egois itu kan tidak dengan lingkungan tidak akan ngeh, ya, tidak empati dengan lingkungan kita. Makasih, Mas. Baik, pertanyaan terakhir, mohon maaf Bapak dan Ibu. Ini yang tanya banyak, ya. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu jamaah, kami harus membatasi pertanyaan karena memang untuk membahas tentang resiliensi ini sepertinya sangat menarik sekali, Bu Alif. Ini ada pertanyaan Ibu, ini pertanyaan terakhir sepertinya. Apakah daya resiliensi seseorang itu juga dipengaruhi oleh faktor keturunan atau manakah yang lebih dominan, faktor keturunan atau budaya masyarakat yang mempengaruhi daya resiliensi? Monggo Bu Alif. Ini yang jawab Pak Pur saja, ya. Pagi-pagi deh, Bu. Nah,
Nah, tadi Mas, ini tadi saya sudah nuliskan ya. Di sini ada 3 ya. Tadi ada kepribadian, ada biologis, ada lingkungan. Nah, kepribadian itu bisa diturunkan. Ya, jadi kita bedakan antara karakter, ya karakter, kemudian kepribadian itu ada sedikit beda. Jadi kalau karakter itu lebih pada tabiatnya atau watak, nah itu karakter. Jadi kalau kita mau menilai seseorang itu menggunakannya karakter. Tapi kalau kepribadian itu lebih pada bukan pada penilaian. Jadi proses-prosesnya itu di kepribadian. Jadi kalau kepribadian itu sudah karakter yang diolah dengan lingkungan itu menjadi kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah perilaku yang terus-menerus kemudian menjadi habit. Karakter itu yang terus-menerus dilakukan menjadi habit kemudian menjadi karakter. Nah, karakter itu bisa faktor genetika. Jadi diturunkan dari bapak ibunya, ya. Nah, siapa yang menurunkan kalau kita melihat dari riwayat? Jadi kan ada kromosom nih, kromosom XY adalah milik laki-laki, kromosom XX itu adalah milik perempuan. Ya, jadi X-nya perempuan itu 2, X-nya laki-laki 1. Sehingga perempuan itu memiliki kemungkinan lebih banyak daripada laki-laki untuk menurunkan karakter-karakter tadi, ya. Bisa dari bapak, bisa dari ibu, tapi kesempatannya perempuan itu 2 kali karena X-nya 2. Jadi kalau kita karakter yang diturunkan tadi bisa mempengaruhi resiliensi tadi, tensi ya. Temperamen, orang yang temperamental, orang yang lost control itu bisa dipengaruhi oleh faktor genetika. Oleh karena tadi X tadi sama XY. Nah, di situ kan ada X-nya perempuan 2. Makanya di dalam saya lupa hadisnya, tetapi saya pernah membaca sebuah hadis bahwa kalau mau memilih perempuan adalah perempuan yang betul-betul akhlaknya mulia. Karena anak-anakmu itu akan mengikuti ibunya, begitu. Akan mengikuti ibunya. Tapi sebetulnya bukan hanya ibunya, karena di situ juga ada X dari bapak. Tapi cuma kesempatannya perempuan karena X-nya 2, jadi X2 itu menjadi kuat untuk menurunkan sebuah karakter. Gitu. Jadi bisa diturunkan ya. Jadi turunannya itu melalui darah-darah, susunan saraf, itu diturunkan. Itu jelas diturunkan. Jadi kalau orang dulu itu kan melihat manusia itu dari itu ya, dari wajahnya, dari rambutnya, dari telinganya, dari matanya, dari mulutnya, begitu ya. Zaman dahulu seperti itu adalah genetis. Jadi ada hal-hal yang memang genetis itu diturunkan, kemudian dia dikemas melalui lingkungan. Dari budaya-budaya itu bisa mengembangkan, bisa memupuk tadi. Nah kalau kita kemudian punya genetika, misalnya ini, ibunya temperamental, bapaknya temperamental, hidup di budaya temperamental, ya sudah, itu akan berkembang hebat itu ya. Maka sebetulnya kalau pernikahan itu yang bagus sebetulnya ya, itu yang tidak sama itu. Yang satu keras, yang satu lemah lembut. Nah ini akan menjadi bagus ya. Jadi kalau tidak sama itu kalau kita ini jari itu kita kalau masukkan itu menjadi begini, ini menjadi kuat ya. Jadi satu karakter lembut, satu karakter yang keras gitu ya. Sebetulnya karakter lembut dan keras itu bukan jelek. Tuhan itu kan selalu memberikan manusia itu semua kan baik ya. Meskipun keras, meskipun lembut itu baik. Yang tidak baik itu ketika kekerasan itu tidak diarahkan. Kelembutan juga tidak diarahkan. Ini yang menjadi jelek gitu ya. Jadi kan emosi itu selalu diberikan Tuhan. Setiap manusia pasti punya itu ya. Tetapi kemudian ketika tadi temperamen yang kuat itu tidak diarahkan. Jadi orang-orang yang temperamental itu mestinya diarahkan pada hal-hal yang membutuhkan energi-energi ini. Ketika ini tidak diarahkan, ya dia akan temperamentalnya akan luar biasa. Makanya tadi kalau orang-orang temperamental seperti tadi orang Sulawesi, itu mereka jadi pengacara itu cocok ya. Temperamennya tersalurkan. Nah seperti itu. Jadi kalau orang Jawa kan terkenalnya orang yang lemah lembut gitu ya. Nanti kalau orang lemah lembut itu ya nanti tidak telak ramlenya ya, artinya menjadi sangat lemah sekali. Nah itu yang perlu dibangun. Jadi bisa dipengaruhi oleh resiliensi, bisa dipengaruhi oleh faktor genetika karena tadi. Mas. Halo. Terima kasih Bu Ali. Pak Pur ditambahi Pak Pur. Mau Ali Kita bagus.
Jadi, untuk selanjutnya, monggo Ibu untuk memberikan kesimpulan dalam pengajian malam hari ini sekaligus untuk penutup. Monggo Bu Alif, disilakan. Jadi Bapak Ibu, kita kembali kepada, karena kita orang Muslim ya, kita kembali kepada ajaran Tuhan, ajaran Allah yang melalui Rasulullah sudah dengan perilaku Rasulullah, dengan akhlaknya yang mulia itu kita sudah diajarkan bagaimana sabar dan syukur. Sebetulnya sabar dan syukur itu adalah titiknya resiliensi, itu adalah sabar dan syukur. Jadi ketika ada musibah, jangan tiba-tiba kemudian teriak-teriak, tetapi kita bersabar. Ketika sedang mendapatkan kenikmatan, tidak perlu euforia, tapi kita bersyukur. Itu adalah kemampuan kita di dalam resiliensi. Jadi kita kembali kepada ajaran Islam, kepada tuntunan yang sudah difirmankan melalui Al-Quran dan kemudian melalui hadis yang perilakunya sudah Rasulullah, seorang hamba Allah yang betul-betul mencontohkan kita dengan perilaku yang mulia, dengan akhlaknya yang sabarnya luar biasa. Rasulullah itu sabarnya luar biasa, perilakunya, syukurnya luar biasa. Nah, kita akan ke sana. Jadi kita kembangkan, kita meningkatkan resiliensi dengan meningkatkan kesabaran dan kesyukuran. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kami aturkan kepada Ibu Alif Muhammad yang telah memberikan pengajian dalam malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan limpahan barokah yang berlipat ganda, dan juga ilmu yang sudah kita dapatkan malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan selebihnya kita juga dapat meneruskan kembali ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini, dan insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semuanya, dan terutama untuk Bu Alif yang telah memberikan materi dalam pengajian malam hari ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Baik Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat untuk kita semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.